Halo, selamat datang di Aksa Movie 21. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberi kemudahan dalam urusannya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita Princess Agent bagian ketiga. Agar tidak berlama-lama, berikut rangkumannya. Yuan Huai mencari kaisar untuk mencoba menebus kesalahannya. Dia menyampaikan kabar jika peta susunan pasukan Wei telah dicuri oleh mata-mata dari Liang. Dia mencurigai jika mata-mata tersebut bekerja sama dengan Yan Sun. Tetapi kaisar tidak terlalu menanggapinya. Dia hanya menyuruhnya untuk mengawasi Yan Sun. Dalam perjalanan keluar, dia melihat Yuan Yu masuk menuju ruang kaisar. Kaisar memanggil Yuan Yu untuk membicarakan pemberontakan dan kecurigaannya terhadap keluarga Yan. Yuan Yu memberitahu kaisar jika jangan percaya kepada rumor. Perkataannya itu membuat kaisar marah. Kaisar telah memutuskan dan memerintahkannya untuk menyelidiki masalah tersebut. Kembali ke Manor, Yuan Zhao dan Yuan Yu sedang membahas mengenai mata-mata Liang yang masuk ke kota Chang'an. Mereka membuat kesepakatan di mana Yuan Yu akan mengutus Xing Er membunuh mata-mata Liang tersebut. Dengan imbalan, Yuan Zhao akan memberitahu apa yang terjadi pada ibunya 16 tahun yang lalu. Yuan Yu mulai melatih Xing Er lagi dengan menyuruhnya menembakkan 30 anak panah ke sasaran tanpa meleset. Pada saat yang sama, Yan Sun datang dan ingin membeli Xing Er sebagai pelayannya dan mengancam untuk tinggal di Manor sampai dia setuju. Kembali ke lapangan, Xing Er menembakkan panah sampai seekor kuda menghalanginya. Dia lalu memberi makan kuda tersebut, dan tidak lama kemudian, Pangeran Yuan Song datang membujuknya untuk menunggangi kuda bersama. Pangeran membawanya ke sebuah taman bunga yang indah. Itu adalah tempat rahasia yang ia temukan sendiri. Ketika sedang menikmati taman bunga, Xing Er melihat pelayan Zhu berada di sana. Xing Er menggunakan rasa haus sebagai alasan untuk meninggalkan pangeran. Dia sengaja membiarkan dirinya untuk ditangkap. Pelayan Zhu menyergapnya dan membawanya ke penjara budak. Sementara itu, seorang pengawal melapor jika Xing Er telah diculik oleh anak buah Yuan Huai. Sementara itu, di penjara budak, Yuan Huai mencoba menyuap Xing Er untuk memberitahunya tentang rahasia mata dewa. Sebagai imbalannya, dia akan menjadikan Xing Er sebagai selirnya. Xing Er mengatakan jika dia tidak tahu apa-apa tentang mata dewa tersebut, tetapi dia mengatakan jika Yuan Yu sangat menyukainya, sambil menunjukkan cincin pemberian Yuan Yu sebelumnya. Dan dia berkata jika Yuan Yu akan segera memberitahunya. Kemudian Yan Sun mendatangi penjara budak untuk menyelamatkan Xing Er. Dia dan pelayannya melumpuhkan para penjaga tahanan. Melihat kedatangan Yan Sun, Yuan Huai tidak berani bertindak gegabah. Dia membiarkannya membawa Xing Er pergi dari sana. Yan Sun juga mengancam Yuan Huai agar jangan pernah lagi berani-berani untuk mencelakai Xing Er. Setelah keduanya pergi, Yuan Huai kemudian menyadari bahwa Xing Er telah merencanakan semua ini sebelumnya. Dengan kesal, dia membunuh pengawalnya sendiri. Dia menyuruh pelayan Zhu menghubungi Camp Afterlife untuk membunuh Xing Er. Pangeran Yuan Song tiba di sana dan melihat Yan Sun memegang tangan Xing Er. Hal itu membuatnya cemburu dan melepaskan pegangan Yan Sun. Xing Er berterima kasih kepada keduanya dan pergi begitu saja, meninggalkan dua orang pangeran tampan tersebut. Dalam perjalanannya kembali ke Manor, Xing Er diserang oleh Camp Afterlife. Di sana juga terlihat Yuan Yu mengamati pertarungan pelayannya tersebut. Yuan Yu membantu Xing Er di saat dia dalam keadaan terdesak dengan menembakkan jarum es kepada kawanan Camp Afterlife. Xing Er memperhatikan jarum itu. Dia mencoba mencari keberadaan Yuan Yu dan melihatnya terbang kembali. Yin Xin mengunjungi Yuan Xi, yang ternyata dia adalah mata-mata dari negara Liang. Dulunya Yuan Xi menjadi mata-matanya untuk negara Liang. Namun sekarang, dia sudah memutuskan hubungan dengan negara tersebut.
Kedatangan Yinsen kali ini adalah meminta peta lokasi mata dewa. Dia mengancam dengan skandal yang terjadi 16 tahun yang lalu dengan Ibu Yuanyu, yang ternyata rahasia kematian Ibu Yuanyu itu disebabkan oleh Yuanxi. Yuanxi yang ketakutan terpaksa memberikannya peta mata dewa dan juga mengadakan pesta dengan para bangsawan. Sementara itu di Yuan Manor, Xing'er sedang mempersiapkan tempat tidur Yuanyu. Tiba-tiba dari belakang Yuanyu menyerangnya. Yuanyu mengajarkan kepada Xing'er cara menemukan kelemahan musuh dengan cepat dan melumpuhkannya dalam sekali serangan. Putri Chun'er mengundang Yansun datang menemuinya. Dia ingin Yansun menghadiri upacara dewasanya. Yansun mengatakan jika dia akan segera kembali ke Yan Utara dengan ibunya. Mendengar hal itu, Chun'er mulai menangis. Dia ingin Yansun tetap berada di Chang'an, paling tidak hingga acara dewasanya selesai. Sementara itu di istana, Bai Sheng ibunya Yansun sedang berbicara dengan permaisuri. Tidak lama kemudian Kaisar muncul di sana. Dia mengatakan jika Yansun tidak bisa kembali ke Yan Utara. Mendengar keputusan Kaisar tersebut, Bai Sheng meminta untuk tinggal di Chang'an bersama Yansun. Tidak lama kemudian Putri Chun'er datang berlari dan meminta Yansun pergi setelah upacaranya, dan Kaisar pun setuju. Xing'er melatih indera penciumannya kembali, tetapi dia gagal. Namun ketika Yuanyu datang ke halaman, dia mengetahui jika itu Yuanyu hanya dari penciumannya. Yuanyu berkata jika dia akan membawa Xing'er ke pesta dan menyuruhnya untuk mengingat setiap detail apa yang terjadi di sana. Pesta dimulai. Putri Chun'er tiba dan menemukan jika Yansun tidak ada di sana, sehingga dia melampiaskan amarahnya kepada bangsawan lainnya. Di sisi lain, Yuanyu baru saja akan pergi bersama Xing'er dan melihat Yansun di dekat pintu. Yansun memberitahu Xing'er bahwa dia akan segera kembali ke Yan Utara. Dia mencoba membawa Xing'er ikut bersamanya, tetapi gagal karena Xing'er menolaknya. Putri Chun'er melihat Yansun datang dan mencoba memanggilnya, tapi dia menjadi kesal karena melihat Yansun sedang memperhatikan Xing'er. Chun'er menghentikan semuanya dengan mengatakan bahwa musiknya terlalu cabul. Putri misterius dari negara Liang yang bernama Fang Qin berpura-pura menjadi seorang musisi. Ketika Putri Chun'er menyuruh mereka pergi, dia melangkah keluar dan mengatakan kepadanya bahwa musiknya tidak cabul. Ini membuat Putri Chun'er marah dan dia menyuruh Fang Qin pergi dari sana. Xing'er mengingat aromanya. Dia tahu jika wanita itu adalah orang yang ditemuinya pas acara lentera sebelumnya. Dia melirik kepada Yuanyu dan lalu mengikuti Fang Qin. Fang Qin berganti pakaian hitam dan mulai mengikuti peta mata dewa yang didapatnya dari Yuanxi sebelumnya. Dari belakang Xing'er mengikutinya yang menuju ke sebuah lorong rahasia. Fang Qin mengetahui jika Xing'er mengikutinya. Dia lalu bersembunyi dan menyerang secara tiba-tiba. Sementara itu di pesta, Yuanyu menggunakan masalah kesehatannya sebagai alasan untuk pergi. Fang Qin kemudian memasuki sebuah ruang rahasia di balik dinding. Xing'er menemukannya dan keduanya mulai berkelahi kembali. Fang Qin mendorong tempat lilin ke Xing'er dan menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Tepat saat itu Yuanyu datang untuk menyelamatkan Xing'er dan melarangnya untuk terus mengejar. Yuanyu mengatakan kepada Xing'er jika saat ini mereka berada di pusat inti mata dewa. Yuanyu memberikannya sebuah pedang dan menyuruhnya memilih apakah Xing'er bersedia menjadi mata-mata King San atau jika tidak, dia harus bunuh diri. Dan tentu saja Xing'er mengambil pilihan yang pertama untuk menjadi mata-mata. Yuanyu memberitahu kakeknya mengenai mata-mata Liang yang memasuki area mata dewa.
Dia juga mengatakan jika Xing Er telah resmi menjadi mata-mata King San, dan dia menyelamatkan mata dewa sebelumnya. Setelah Yuan Yu pergi, pengawal Yuan Zhao memberitahunya bahwa Yuan Yu bisa saja menangkap mata-mata Liang sebelumnya. Akan tetapi dia membatalkannya untuk melindungi Xing Er. Dan oleh karena itu, Yuan Zhao ingin Xing Er mati. Dia tidak ingin cucunya tersebut bernasib sama dengannya. Kembali ke kediaman Yuan Yu, dia mengirim bawahannya untuk mencari Fang Qin, seorang mata-mata dari negara Liang. Mereka memeriksa setiap penginapan dan menangkap setiap orang yang dicurigai sebagai agen rahasia. Di sisi lain, Fang Qin menolak untuk pergi, meskipun banyak anak buahnya yang telah ditangkap. Dia menyadari bahwa Xing Er menjadi kelemahan Yuan Yu, seperti bagaimana Yuan Zhao mengorbankan kakinya untuk menyelamatkan kekasihnya bertahun-tahun yang lalu. Dia kemudian memberitahu pelayannya yang bernama Tao Ye untuk mencari tahu informasi tentang Xing Er. Yuan Huai mendatangi kakeknya Yuan Si. Dia mencurigai jika pesta itu bukan sekedar pesta biasa. Dia curiga jika Yuan Si menyembunyikan sesuatu darinya. Dia bertanya pada kakeknya tersebut. Namun Yuan Si mengatakan kepadanya bahwa dia tidak pantas untuk tahu, karena dia terlahir rendah sebagai anak selir, dan dia perlu belajar bagaimana bekerja di bawah perintah orang lain, yang membuat Yuan Huai sangat kesal mendengar penghinaan kakeknya tersebut. Ketika Xing Er berlatih dengan pedangnya, Yan Sun datang mengunjunginya. Dia mencoba membujuknya untuk ikut bersamanya ke Yan Utara. Yan Sun mengatakan jika Xing Er tidak akan menjadi budak jika bersamanya. Dan juga tidak perlu khawatir tentang saudara perempuannya. Yan Sun meminta Xing Er memikirkan tawarnya itu. Sebelum pergi, dia memberikan sebuah seruling kepada Xing Er. Setelah Yan Sun pergi, Xing Er memperhatikan jika Yuan Yu melihat semuanya. Xing Er membawakan obat yang harus rutin diminum oleh Yuan Yu. Ketika dia akan keluar, Yuan Yu menghentikannya. Yuan Yu menanyakan tentang percakapan Xing Er dan Yan Sun sebelumnya, yang akan membawanya pergi ke Yan Utara. Xing Er meyakinkan jika dia tidak akan pergi, dia akan setia kepada Yuan Yu dan tidak akan meninggalkannya. Yang membuat Yuan Yu merasa lega. Setelah Xing Er pergi, dia pun tersenyum senang. Sementara itu, Yuki dan yang lainnya telah menemukan lokasi kediaman Fang Qin, tetapi mereka belum bisa menangkapnya, dikarenakan seluruh tempat tersebut ditutupi dengan lonceng dan benang merah. Mereka juga tidak bisa menguping pembicaraan Fang Qin, dikarenakan kediamannya dipenuhi suara jangkrik. Yuan Yu membawa Xing Er ke tempat rahasia. Dia mengatakan apa saja yang perlu dilakukan sebagai mata-mata dan memberikan sebuah liontin yang bisa membuat Xing Er keluar masuk manor dengan bebas. Dia juga menjelaskan kepada Xing Er siapa saja yang perlu mereka waspadai sebagai mata-mata. Kaisar mengeluarkan dekret untuk mengirim Bai Sheng kembali ke Yan Utara. Dia pergi tanpa putranya. Yan Sun mengatakan kepada ibunya untuk memberitahu ayahnya agar jangan percaya pada rumor yang beredar dan hanya fokus untuk menjaga Yan Bei tetap aman. Sebelum pergi, Bai Sheng memberitahu Yan Sun untuk membawa gadis yang disukainya jika kembali ke negara Yan. Yuan Yu memberitahu kakeknya jika mata-mata dari Liang kemungkinan tidak hanya mengejar mata dewa, mereka mungkin juga mengincar sesuatu yang lain. Tidak lama kemudian Yuki datang dan mengatakan jika mereka tidak dapat menangkap Fang Qin dikarenakan penjagaannya yang cukup ketat. Yuan Zhao mendesak Xing Er agar pergi mengatasi masalah tersebut. Yuan Yu terpaksa menerima perintah kakeknya, namun dia mengkhawatirkan keselamatan Xing Er. Tepat saat itu Xing Er menunggunya dengan senyum. Dia telah siap untuk menerima latihan selanjutnya.
Yuan Yu kemudian mengatakan misi yang harus dilakukan oleh Xing Er. Namun misi kali ini agak sulit. Dia meminta Xing Er untuk menjaga keselamatannya. Xing Er memulai misinya dan mencoba menguping pembicaraan Fang Qin. Tetapi dia tidak tahu jika itu adalah jebakan dari Fang Qin untuknya. Di sisi lain, terlihat seorang wanita bernama Zhong Yu. Dia adalah orang kepercayaan dari negara Yan. Dia pergi menemui seorang pria tua bernama Zhao Buchong untuk membeli senjata. Zhong Yu mengeluarkan sebuah liontin yang menandakan jika dia seorang utusan dari negara Yan. Yang tidak lama kemudian, Fang Qin dan Tao Ye juga tiba di toko tersebut yang diikuti oleh Xing Er, yang mana Yuki juga diam-diam mengikuti Xing Er dikarenakan Yuan Yu menyuruhnya untuk melindunginya. Tanpa aba-aba mereka mulai berkelahi di dalam toko tersebut. Zhao Buchong melarikan diri melalui pintu rahasia yang diikuti oleh Xing Er dan yang lainnya. Mereka memasuki ruang rahasia dan mulai berkelahi kembali. Yuan Yu datang tepat pada waktunya untuk menyelamatkan Xing Er. Fang Qin dan Tao Ye pergi dan mereka membakar tempat tersebut. Sementara Yuan Yu dan Xing Er bersama dengan pemilik toko terjebak di dalamnya. Pemilik toko Zhao mengira jika Yuan Yu dan Xing Er adalah sepasang kekasih. Xing Er menjelaskan jika dia adalah pelayannya. Yuan Yu kemudian bertanya, apakah ada jalan keluar? Zhao Buchong menjelaskan jika ini adalah tempat di mana dia menyimpan hartanya. Jadi tentu saja tidak ada jalan keluar lain. Dia kemudian memimpin mereka melalui terowongan dan mengeluh jika mata-mata seperti mereka membuatnya mendapat masalah. Xing Er bertanya bagaimana dia tahu jika mereka adalah mata-mata. Zhao Buchong mengatakan kepadanya jika dia dapat mengetahui dari pedang yang dia bawa. Berpindah ke tempat Yuan Si, Fang Qin menggunakan jubah untuk menakutinya. Fang Qin menggunakan kasus ibu Yuan Yu untuk mengancamnya dengan menyuruhnya untuk tidak mencampuri apapun mulai sekarang. Tidak lama kemudian Yuan Huai memaksa masuk. Dia melihat kakeknya itu dalam keadaan ketakutan. Di sisi lain, pemilik toko Zhao membawa mereka ke sebuah gua yang penuh dengan hamster dan mulai memberi mereka makan. Pemilik toko Zhao kemudian tertidur setelah memberitahu Xing Er bahwa Yuan Yu adalah kepala mata dewa, tetapi dia rela membahayakan dirinya sendiri hanya untuk menyelamatkan seorang pelayan. Di kediaman Hongshan Manor, Yuan Huai melihat Fang Qin berada di sana. Dia lalu mencoba menyerangnya. Namun dia berhenti ketika dia melihat Fang Qin tidak bergerak sedikit pun. Fang Qin memberitahu jika Yuan Huai sekarang akan menjadi pemilik Hongshan Manor dan dia ingin menjalin kerjasama dengannya. Fang Qin juga telah mengatasi kakek Yuan Huai. Mulai sekarang, Yuan Si tidak akan ikut campur lagi dalam urusan Manor Hongshan. Tao Ye datang melapor jika saat ini orang-orang dari Kingshan mengetahui keberadaan mereka. Yuan Huai membantunya meninggalkan Manor untuk menghindari orang-orang dari Kingshan tersebut. Setelah Xing Er bangun dari tidur siangnya, dia menyadari jika Yuan Yu tidak bergerak. Dia mencoba memanggil tapi tidak ada respon dari Yuan Yu. Xing Er kemudian menyalakan api untuk menghangatkan tubuh Yuan Yu, dan tidak lama kemudian, Buchong kembali dengan makanan dan minuman. Dia terus berbicara tanpa henti, bahkan setelah Xing Er menyuruhnya untuk menutup mulutnya. Zhao Buchong berkata jika Yuan Yu seperti ini karena penyakit dingin yang dia alami sejak lahir. Selama dia minum obat dan tubuhnya selalu hangat, dia mungkin bisa hidup 10-20 tahun lagi.
Xing Er meminta Buchong untuk memeriksa Yuanyu agar bisa disembuhkan. Begitu Zhao Buchong menyentuh denyut nadi Yuanyu, dia terkejut mengetahui tenaga dalamnya sangat kuat. Itu berarti Yuanyu akan baik-baik saja dan akan segera sadar dalam beberapa jam. Tanpa sadar, Zhao Buchong memperhatikan liontin yang ada pada Xing Er dan wajahnya berubah menjadi serius. Xing Er menarik Zhao Buchong ke samping dan bertanya, apakah dia punya senjata yang bisa dia beli. Zhao Buchong menginginkan liontin kayu milik Xing Er sebagai alat tukar dagang mereka. Xing Er melihat betapa Zhao Buchong sangat peduli terhadap liontin tersebut, jadi dia menolak untuk menukarkannya. Zhao Buchong beralih ke metode lain. Dia mulai bertanya tentang Luo He, 12 perkemahan elit, dan Feng Yunling. Dia berpikir jika dia bisa mendapatkan lebih banyak informasi darinya mengenai masa lalunya. Xing Er berpura-pura mengenal Feng Yunling. Buchong memberitahu Xing Er jika dia bisa mendapatkan semua senjata yang dia inginkan selama dia memberitahu keberadaan Feng Yunling. Xing Er kemudian mengarang cerita dan mengatakan jika Feng Yunling ada di tangan penjaga 12. Namun Zhao Buchong mengetahui kebohongannya itu. Xing Er memberitahu Zhao Buchong jika dia kehilangan ingatannya. Dia berjanji akan memberitahunya begitu dia ingat kembali. Mendengar hal ini, Zhao Buchong dengan penuh semangat meraihnya dan mengatakan kepada Xing Er bahwa dia bisa membantunya menemukan ingatannya kembali. Zhao Buchong menyajikan 2 buah mangkok berisi air dan menjelaskannya. Setelah meminum air dari mangkok pertama, Xing Er akan dibuat tak sadarkan diri. Barulah di saat itu dia akan membawanya ke ingatan masa lalunya. Sedangkan di mangkok yang kedua hanya air, yang akan membangunkannya jika dia masuk terlalu dalam. Tiba-tiba Xing Er teringat tentang ruang kebahagiaan yang ada di Hongshan Manor. Dia ingin masuk ke ruang tersebut dan menanyakan apakah Zhao Buchong memiliki petanya. Dengan semangat Zhao Buchong membawakan peta tersebut. Dan setelah itu, Xing Er bersedia meminum air dari mangkuk pertama yang membuatnya masuk ke dalam alam bawah sadar miliknya. Zhao Buchong memutar sebuah benda berbentuk roda untuk membawa Xing Er ke ingatannya yang hilang. Di mana dia yang masih kecil diberitahu ibunya jika dia akan pergi untuk sementara waktu. Dia menyuruh Xing Er untuk pergi menemui seorang pria bernama Jing dan membuka liontin kayu ketika dia sudah dewasa. Ketika Xing Er telah dewasa, dia mendapat kabar jika ibunya ditangkap. Xing Er meninggalkan keluarga Jing untuk menyelamatkan ibunya. Dia melumpuhkan para penjaga, tetapi itu semua ternyata adalah jebakan. Xing Er berjuang untuk melarikan diri. Dia dikepung sekelompok pasukan yang dipimpin oleh seorang pria bertopeng. Setelah mengalahkan sekelompok musuh pertama, pasukan yang lebih banyak datang menyerang, dan tiba-tiba seseorang datang menyelamatkannya. Sebelum Zhao Buchong bisa menggali informasi lebih dalam, tiba-tiba Yuanyu yang telah sadar menghentikan rodanya dan membangunkan Xing Er dari alam bawah sadarnya. Zhao Buchong frustasi karena Yuanyu telah merusak rencananya. Yuanyu memberitahu Zhao Buchong jika sudah waktunya untuk membiarkan mereka keluar. Yuanyu tahu jika tempat tersebut memiliki jalan rahasia. Dia mengancam akan menghancurkan ruang penyimpanan itu jika Zhao Buchong tetap menahan mereka. Zhao Buchong akhirnya menyerah. Dia membuka sebuah pintu batu dan membiarkan mereka berdua keluar dari sana. Baru saja mereka menghirup udara bebas, mata-mata dari Liang yang dipimpin oleh Jin Xing datang menyerang. Yuanyu dan Xing Er pun harus bertarung menghadapi mereka.
mereka berdua bisa mengatasi mata-mata tersebut hingga kabur melarikan diri. Xing Er yang terluka selama pertarungan, Yuan Yu memerintahkannya untuk kembali beristirahat. Sementara itu dia pergi menyelidiki mata-mata dari Liang. Fang Qin bergegas kembali ke kamarnya untuk mencari sesuatu yang penting. Di dekat bantalnya, ada seekor burung yang terlihat sama dengan yang dimiliki Yuan Yu. Dia membelainya dengan hati-hati. Ketika Yuan Yu sampai di kamar, dia sudah pergi. Zhou Buchong keluar dari pintu belakang. Dia bertemu dengan teman lamanya yang bernama Dong Fangji, yang saat ini bekerja untuk Yan Xicheng, pemimpin Yan Utara. Buchong menyampaikan informasi mengenai Xing Er kepada Dong Fangji, tetapi belum ada kejelasan yang pasti. Zhou Buchong mengatakan jika dia akan melanjutkan penyelidikannya. Zhong Yu memberikan sebuah surat kepada Yan Sun dari ayahnya Yan Xicheng, yang menyatakan jika dia harus meninggalkan Chang'an bersama Zhong Yu. Yan Sun mengatakan jika dia akan membawa seseorang bersamanya dan meminta untuk menunggu beberapa hari lagi. Mereka mengirim seekor merpati membawa pesan ke Yan Utara, tetapi dicegat oleh Tao Ye. Namun pelayan Dong Fangji melihat aksinya tersebut. Dia lalu melaporkannya kepada Dong Fangji. Dong Fangji membawa surat palsu dari Yan Sun dan memberikannya kepada Yan Xicheng. Isinya secara tidak langsung menyatakan bahwa Yan Sun dalam bahaya. Tanpa berpikir dua kali, Yan Xicheng memutuskan untuk pergi ke Chang'an dan menghadapi raja sendiri. Dong Fangji menyarankan agar dia merebut tahta kaisar memimpin kerajaan Wei. Akan tetapi, walaupun kaisar selalu mencurigainya akan melakukan pemberontakan, Yan Xicheng bersumpah jika dia tidak akan pernah mengkhianati kaisar. Sementara itu, kaisar semakin khawatir tentang pemberontakan Yan Xicheng. Dia bermimpi tentang Yan Xicheng membunuhnya. Dalam keadaan cemas, kaisar bertekad membunuh Yan Xicheng. Mereka harus segera mencari bukti rencana pemberontakannya. Sementara itu di tempat lain, Dong Fangji berbicara dengan pelayatnya. Dia adalah pria yang ambisius. Karena kurangnya keinginan dan ambisi dari Yan Xicheng, Dong Fangji memutuskan meninggalkan Yan Utara untuk mencari pemimpin lain. Kembali ke Qinsan Manor, Yuan Yu menunjukkan kepada Xing Er semua peralatan keren yang dimiliki mata dewa. Pelajaran berikutnya setelah panah adalah bagaimana menguraikan pesan yang tersembunyi. Dia memberikannya 2 buah botol berisi bubuk yang dapat mengungkapkan dan menyembunyikan pesan yang tersembunyi yang digunakan di dunia mata-mata. Xing Er kemudian kembali ke kamarnya dengan bubuk tersebut. Xing Er menggunakannya pada kertas kosong yang ada di liontin kayunya. Pesan tersembunyi pun terungkap, yang menerangkan jika Xing Er dalam kesulitan, maka dia harus pergi ke Yan Utara untuk menemui seseorang yang bernama Tuan Lu. Xing Er melihat Yuki memasuki kamar Yuan Yu dan lalu mengikutinya. Tetapi sesampainya di dalam, dia tidak menemukan ada orang di sana. Xing Er mulai mengintip. Dia menemukan sebuah kenop dan membuka pintu ruang rahasia. Dia menyelinap ke dalam dan tidak sengaja mendengar Yuan Zhao berbicara dengan Yuki, yang saat itu merencanakan menggunakan Xing Er sebagai pion kematian untuk berurusan dengan mata-mata dari negeri Liang. Xing Er terkejut mengetahui jika lelaki tua itu masih hidup. Itu berarti bahwa kematian Lin Si hanyalah tipuan. Terlebih lagi, dia sangat sedih mendengar jika Yuan Yu hanya ingin menggunakan dia sebagai pion kematian. Oke, demikianlah alur cerita Princess Agent bagian ketiga. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.